أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا ببعثة خاتم النبيين سيد المرسلين محمد وعلى محمد إلى الناس أجمعين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فإن ربنا جل شأنه أمر عباده المؤمنين بتقواه في كثير من آياته في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala, Sang pencipta segala sesuatu, khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan asal usul manusia dari tanah, lalu menjadikan anak-anak keturunannya, anak-anak cucunya dari air yang hina, immahin, dengan tahapan-tahapan penciptaan yang Allah telah jelaskan dan Allah rancang di dalam rahim ibu, yang kemudian penciptaan itu Allah sempurnakan dengan meniupkan ruh pada diri, pada janin, pada diri manusia itu. Maka jadilah penciptaan yang sempurna yang kemudian disebut dengan manusia. Penciptaan manusia yang terdiri dari dua unsur materi, unsur tanah, dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kadang menyebutnya dengan nafs, diartikan sebagai manusia. Ma khalaqakum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan menghidupkan kalian itu kembali itu hanya seperti Allah menciptakan nafsun wahidah, manusia yang satu manusia, nafs. Artinya sesungguhnya penciptaan seluruh manusia dan menghidupkannya kembali bagi Allah Subhanahu wa taala itu laksana penciptaan satu manusia. Kaum muslimin jamaah sekalian, setiap manusia sudah Allah bekali dengan benih tauhid sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ketika Allah berfirman: wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah, mengambil janji dari anak cucu Nabi Adam pada saat mereka masih berada di tulang punggung, di sulbi mereka, dan Allah persaksikan kepada mereka terhadap diri mereka, alastu birabbikum, tidakkah aku ini
Rabb kalian, Tuhan kalian, maka pada saat itu ruh kita mengatakan qalu bala, ya Allah, kami bersaksi, kami meyakini itu. Hal itu kata Allah Subhanahu wa taala dilakukan seperti itu supaya tidak ada hujjah lagi bagi manusia nanti pada hari kiamat. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalian pada saat itu tidak bisa mengatakan pada hari kiamat nanti bahwa kami dari hal ini lalai. Allah dari hal ini lalai. Artinya Allah sudah memberikan hujjah. Allah sudah membekali kita dengan benih iman, benih tauhid sebelum kita terlahir ke permukaan bumi ini. Oleh karena unsur tanah pada penciptaan manusia itu lahirlah apa yang disebut dengan syahwat, yang sering disebut dengan nafsu syahwat, yang sengaja Allah ciptakan agar manusia bisa mempertahankan hidupnya, berkembang dan maju. Namun dalam perjalanan hidupnya lahir dari nafsu syahwat itu sifat-sifat buruk pada manusia seperti rakus, iri, pelit, egois, benci terhadap sesama, perbuatan sia-sia, menzalimi orang lain, ingin dipuji, ingin terkenal, dan lain sebagainya dari berbagai macam sifat-sifat buruk lainnya. Dari akibat dilupakannya unsur ruh yang ada pada diri manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, lalu di mana peran ruh pada saat itu? Ruh sebenarnya sama dengan jasmani kita, perlu dijaga, perlu dikembangkan, perlu dipelihara, perlu ditumbuhkan kecerdasannya. Benih tauhid yang ada, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tiupkan, yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada ruh, pada masing-masing kita semua harus dirawat dengan diperkenalkan terus kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, agar bisa memancarkan energi kesalehan dan kemuliaan terhadap dirinya sebagai manusia, dan terbentuk dari manusia itu sifat-sifat mulia dan sifat-sifat akhlak-akhlak terpuji. Oleh karena sifat ruh yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh manusia, yang dilihat oleh manusia tidak atau kurang mempunyai perhatian kepadanya dan cenderung mengabaikan atau melupakannya. Itu sama juga bagi kedua orang tua ketika punya anak yang sangat diperhatikan pada bayi itu sampai barangkali usia SD, SMP, yang lebih banyak diperhatikannya adalah urusan yang bersifat jasmani, urusan ruhnya, urusan memperkenalkan anak ini kepada Tuhannya. Iya, mungkin bagi orang muslim sesekali-sekali dan jarang-jarang. Diperkenalkan apa itu mati, bahkan mungkin orang tua tidak pernah memperkenalkan tentang kematian kepada anaknya, sehingga anaknya pada saat hidup, lahir, besar, semuanya menjadi orang yang takut mati, cinta kemudian kepada dunia, mempertahankan bagaimana tetap hidup, sedangkan mati yang menjadi takdir dan harus pasti dilalui sangat-sangat ditakuti dan dijauhi. Kaum muslimin jamaah sekalian, itu fenomena yang terjadi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala yang masih Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengutus Rasulnya sebagai nikmat lain yang Allah berikan kepada umat manusia. Melalui Rasul ini Allah Subhanahu wa taala titipkan, turunkan kepadanya huda, petunjuk. Di mana Rasul, semua para Rasul yang sampai pada Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan untuk menjelaskan, membacakan itu pertama dulu, yatlu alaihim ayati,
Itu dulu dibacakan kepada mereka dulu. Saat itu orang Arab dibacakan, dimanapun ketemu dengan orang Arab dibacakan tuh Al-Quran. Nanti ada yang mau beriman, ada proses di situ tazkiyah, wa yuzakkihim. Di mana dalam tazkiyah itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama takhliyah, yaitu membersihkan manusia yang sudah hidup, tumbuh. Kalau kita atau kalian para tulabul ilmi sekarang berkisar antara umur 12 sampai 17 tahun, berarti sudah ada waktu yang sudah dilalui yang mempengaruhi ruhnya, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi nafsnya. Maka perlu di situ ada takhliyah an kulli dzunub wasayyi'at wal ma'asi wal baliyat, membersihkan diri dari segala macam pengaruh dosa-dosa, perbuatan-perbuatan buruk, berbagai macam maksiat harus itu dibersihkan. Yang kedua adalah tahliyah. Setelah dibersihkan lalu dia dihiasi, diisi dengan sesuatu, diisi dengan kemuliaan, diisi dengan iman diperbaharui lagi, diperbaiki lagi, ditata ilmunya kembali dalam diri ini, dan dikembangkan di situ akhlak-akhlak yang mulia dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga mencapai kepada apa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa atau ruh yang tenang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, ini yang harus benar-benar kita lakukan dalam pendidikan ini. Kita semuanya manusia yang hidup, di mana manusia adalah makhluk yang gampang terpengaruh qabilah. Kita ini qabilah lisyarr walil khair, sangat-sangat gampang terpengaruh dengan kebaikan dan keburukan. Apa yang kita dengar kebaikan, kita berada di lingkungan yang baik-baik, maka kebaikan itu akan berpengaruh kepada kita secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikian juga keburukan yang kita baca, yang kita dengar, yang di lingkungannya seperti itu, maka keburukan itu pula yang akan berada pada kita. Kita akan dipengaruhi oleh itu. Oleh karena itu, kita semuanya untuk bisa menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala perlu melakukan apa yang disebut dengan tazkiyah. Allah Subhanahu wa taala memastikan itu dan mendekatkan itu dan mengatakan qad aflaha man zakka wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa, demi ruh, demi diri manusia yang Allah sempurnakan penciptaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung barang siapapun dia yang menzakkaha, mentazkiyahnya, yang melakukan dua hal itu pada dirinya, membersihkan keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk, kebodohan, kesyirikan, maksiat, pengaruh-pengaruh maksiat dan dosa-dosa daripada dirinya, lalu dihiasi dengan ilmu yang bermanfaat, dihiasi dengan taubat, dengan baca Al-Quran, dengan tadabbur, dengan banyak tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal saleh. Qad aflaha man zakkaha, beruntung, karena siapapun dia pasti di dunianya akan mencapai kepada kebahagiaan di dunianya, kebahagiaan yang dirasakan, apalagi di akhiratnya nanti. Apalagi di akhiratnya nanti. Dimulai dengan tazkiyah. Tapi sebaliknya, yang mengabaikannya, yang tidak peduli terhadap dirinya ini, terhadap ruhnya, dibiarkan kotor dan nggak mau tahu apakah dirinya punya ruh, nggak mau tahu apakah ruhnya ini ruh yang dekat kepada Allah, ruh yang takut kepada Allah, yang mencintai Allah. Dia nggak mau tahu. Sehingga kalaupun dia adalah sebagai orang muslim, bahkan sebagai thalabul ilmi, datang ke masjid juga tidak tahu apa tujuannya, mau ngapain juga hanya ikut-ikutan, yang dikerjakan hanya yang wajib-wajib saja, itu pun ala kadarnya mengerjakannya, dibiarkan dirinya kotor.
kekotoran itu akan terus melekat menjadi wataknya dan menjadi sifatnya. Maka kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Sungguh sia-sia, rugi siapapun yang menodainya, yang mengotorinya, yang membiarkan dia ini kotor, tidak bersih, tidak bisa mencapai kepada an-nafsul mutmainnah, al-qalbus salim, nggak bisa sampai ke sana. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, ra'akumullah jami'an. Oleh karena kita diciptakan oleh Allah dari dua unsur ini, sehingga kita sebagai manusia, dan kita diharapkan dengan diinginkan oleh Allah dengan dua unsur ini kita menjadi hamba Allah yang menghambakan diri hanya kepada Allah dan menjalankan kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan bisa menikmati jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah ini, bangga bahagia dengannya. Maka jalannya adalah lewat tazkiyatun nufus. Lewat tazkiyatun nufus. Nah, tazkiyah harus dimulai dengan harus tahu siapa dirinya, sampai di mana, sudah seperti apa keadaan dan kondisi ruh kita masing-masing ini. Harus kita tahu. Karena siapa yang tidak mau terhadap dirinya, terhadap ruhnya seperti apa keadaannya, meski dia berada di lingkungan seperti yang ada di Albina ini sekarang. Dan di sini banyak kebaikan-kebaikan yang harus, yang didengar, yang dilihat, yang diajarkan, tapi dirinya memang sudah tidak punya keinginan, tidak lupa bahwa dirinya punya ruh yang harus diperbaiki. Maka apapun kebaikan-kebaikan yang dilihat dan didengarnya itu tidak akan pernah mempengaruhi dirinya. Maka apapun perintah-perintah Allah yang disampaikan di Albina ini, di mimbar ini, di sekolah, dimanapun, tidak akan pernah ada bekasnya. Kalian, ya kita semuanya, siapapun kita, sholat di masjid ini kelihatannya sholat, raganya sholat, tapi ruhnya tidak pernah sholat. Karena itu kemudian apa yang terjadi? Kalau imamnya bacaannya panjang, gelisah, tidak nyaman, pengen cepat-cepat selesai. Kalau sholat itu ujungnya adalah bagaimana sholat ini pengen cepat-cepat selesai. Karena itu kemudian pengen sengaja terlambat datang ke masjid ini pada waktu-waktu tertentu. Apabila imamnya bacaannya panjang, tidak akan mau takbir kecuali kalau imamnya sudah mau ruku. Ruh yang tidak kenal kepada Allah karena tidak disucikan. Tempat iman itu adanya di ruh, di kalbu. Orang menyebutnya kalbu, kadang-kadang menyebutnya ruh. Tempatnya di situ, dia harus dibersihkan untuk agar iman punya tempat. Kalau sudah penuh dengan dosa-dosa, udah penuh dengan berbagai maksiat, penuh dengan sifat-sifat buruk itu melahirkan dosa-dosa. Sifat buruk, sifat suka main-main, nyenggol temannya, nonjok temannya, main-main tapi sifat buruk, masuk ke dalam dosa. Kata Nabi SAW, tu'radul fitadu ala bni adama kalau udan. Fitnah, dosa-dosa itu yang dilakukan oleh anak manusia ini, oleh anak cucu Nabi Adam ini, berpengaruh kepada ruh manusia, pada kalbunya ini, sedikit-sedikit tuh, satu lay. Tapi siapa yang mengingkarinya, dia menolaknya, dia bertobat, nukita fihi nuktatun bayda. Allah berikan di situ warna cerahan, cahaya cerah iman. Tapi sebaliknya, waman asrabha, siapa yang menerimanya dan membiarkan dirinya dipenuhi dengan dosa-dosa, nukita fihi nuktatun sauda. Allah berikan situ
kotoran hitam, noda hitam, dosa-dosa. Kalau udah banyak kata Rasulullah SAW, sehingga manusia akhirnya dalam hal ini yang menjaga dan memelihara, menjaga hati jadi nggak menjaga ini terbagi menjadi dua. Yang tidak menjaganya sampai seperti Rasulullah menyebutkannya seperti batu yang hitam cekung terbalik, dia nggak bisa ditempatin apa-apa, terbalik hitam lagi. Kal kauzi majziyan. Pengaruhnya kepada orangnya, la ya'rifu ma'rufan. Lihat, la ya'rifu ma'rufan, enggak mengenal kebaikan itu apa. Di sini diterangkan kebaikan, tertawa-tawa, senyum-senyum, enggak mau dengar, enggak mau cinta kepada kebaikan. Wala yungkiru munkaran, ada kemungkaran dia tidak mengingkari, justru dia terlibat dalam kemungkaran itu, jadi pelopornya. Penuh dengan dosa-dosa. Tempat iman tidak ada. Iman tidak ada. Iman itu kalau ada ditanam dalam hati jadi energi kesalehan. Cahaya iman yang Allah tanamkan pada diri manusia itu akan menjadi pembangkit yang membuat orang semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang boleh belajar iman, boleh belajar teori tentang iman, tentang tauhid. Boleh pelajari itu, boleh pelajar, tapi itu sebagai pengetahuan. Dia belum bisa menjadi iman, belum bisa menjadi keyakinan. Menjadi keyakinan perlu ada proses berikutnya. Harus di antara langkah proses berikutnya adalah dibersihkan dulu, dikosongkan ruh ini dari keburukan-keburukan, dilakukan tazkiyah. Harus dilakukan tazkiyah biar ada tempat dalam ruh ini. Itu kenapa hikmah ketika Nabi Muhammad SAW akan diangkat oleh Allah jadi Rasul, tidak langsung beliau diberi wahyu di rumahnya, tapi Allah proses dulu dengan bimbingan dari Allah. Pada usia 40 tahun beliau dibuat senang untuk tahannus, beribadah dengan sesuai ajaran Nabi Ibrahim. Di mana? Di Gua Hiro, sada sendirian. Di sana bertafakur, di sana tadabbur, di sana berzikir, di sana beristighfar, di sana bertaubat, di sana minta ampun kepada Allah. Bersih dari itu, enggak langsung satu hari langsung dapat wahyu. Ada menyebutnya 2 tahun, ada menyebutnya 1 tahun, ada menyebutnya yang kurang dari itu. Baru setelah bersih, ruh ini bersih, jiwa ini bersih, datang Jibril. Setelah datang Jibril dapat wahyu. Tidak lama kemudian, tapi beliau saat itu belum tahu kalau beliau jadi nabi. Beliau tahu kalau beliau jadi rasul itu setelah ada perintah ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Baru tuh beliau tahu kalau beliau tak jadi rasul. Nah, setelah beliau diperintah agar beliau punya semangat, agar beliau punya kekuatan yang luar biasa, pantang menyerah. Karena yang dihadapi ini harus merubah akidah orang, merubah keyakinan nenek moyang yang dianut oleh bangsanya, oleh kaumnya. Itu tidak mudah. Tantangan begitu sangat berat. Taruhannya adalah nyawa, dan yang memang terjadi begitu. Apa bimbingan Allah kepadanya? Allah menyuruh kepada beliau untuk mengatakan ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, wahai al-muddatsir, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangun kamu di malam hari. Barang sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau separuhnya atau kurang darinya. Kamu bangun ngapain? Kamu lakukan di situ taqarrub kepada Allah. Salat malam kau di situ. Warattilil Qur'ana tartila, dengan membaca Al-Quran yang sudah diturunkan dengan tartil, penuh penghayatan, supaya ruh makin bersih, makin punya tenaga, makin punya kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Karena setelah ini akan turun perintah yang sangat berat. Inna sanulqi alaika qaulan saqila, karena kami wahai Muhammad akan menurunkan kepadamu qaulan saqila,
wahyu yang isinya banyak dan berat. Karena berat, kenapa? Bukan berat wahyunya, tapi perintah kemudian ada tantangan, risiko yang harus dihadapi. Artinya para hadirin jamaah sekalian, kalau kita ingin jadi orang saleh, orang yang baik, orang yang mulia, bersihkanlah sumber kesolehannya itu sendiri. Lakukan tazkiyah pada ruh, pada jiwa ini. Lakukan itu sehingga ilmu tentang keimanan, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis yang dipelajari itu menjadi santapannya. Biar punya tempat itu dalam ruh ini, dalam qalbu ini punya tempat. Harus dilakukan dengan sadar. Kalau dengan sadar melakukannya berarti ikhlas, berarti serius. Tidak sadar, tidak mau tahu apa yang dilakukannya ini, tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa serius. Pada gilirannya, walaupun kelihatannya jasadnya beribadah kepada Allah, tapi ruhnya tidak pernah beribadah kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Sekali lagi ingin kami katakan, sangat berpengaruh dosa-dosa itu, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar terhadap ruh ini. Dia sangat mengotori, dia melemahkan semangat untuk kebaikan-kebaikan. Ulama salaf, saya lupa ulamanya mengatakan, saya pernah pada malam hari tidak bisa bangun untuk sholat tahajud. Sulit untuk sholat tahajud. Kemudian bagi harinya, siang harinya, kemudian saya evaluasi diri saya, apa yang saya lakukan di hari kemarin. Saya biasanya sholat tahajud, tapi kok ini kok berat untuk sholat tahajud, berat. Bahkan mungkin kalau terlaksana nggak bisa khusyuk, padahal waktunya waktu yang sangat luar biasa, tapi nggak bisa khusyuk. Kenapa? Apa yang beliau katakan? Ternyata setelah dievaluasi, dilihat ada satu waktu di hari itu, mungkin bagi kita itu kecil, tapi mereka adalah besar. Mungkin ghaflah, mungkin kurang beristighfar, kurang bersyukur. Itu yang beliau temukan, kemudian beliau perbaiki, beliau beristighfar, beliau minta ampun pada Allah. Semangat untuk sholat tahajud itu muncul kembali. Jadi dosa-dosa itu akan melemahkan kita, karena dosa-dosa itu akan melemahkan energi kebaikan dan akan menguatkan energi kejahatan yang ada pada diri kita. Maka siapapun yang pengen soleh, pengen jadi orang yang baik, pengen jadi orang yang mulia, perbaiki ruhnya, unsur yang ada pada diri kita ini, supaya dia punya tempat, bisa layak dijadikan tempat untuk bermakrifat, mengenal Allah, bisa takut kepada Allah, merasakan keagungan Allah, ada itu dalam ruh ini. Ketika ruku dan sujud, merasakan pada ruku itu keagungan Allah, pada saat sujud merasakan kemahatinggian Allah, kemahahinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melakukan itu semuanya, maka kita berada dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha wa nafsi wa ma sawaha. Itu sudah pasti begitu. Para hadirin jamaah sekalian, sekali lagi perlu kita lakukan tazkiyah nafs diri kita lakukan dimulai dengan muhasabah. Tentu ini harus ada bimbingan dari kita semuanya, dari ustadz ada bimbingan terhadap pada santri-santri ini. Santri tidak bisa hanya diajarkan teori-teori di kelas tanpa ada bimbingan teoritis. Yang selanjutnya bimbingan yang praktis berikutnya harus ada bimbingan. Kalau tidak akan seperti ini terus, tidak akan ada perubahan. Justru yang kita lihat fenomena-fenomena yang tidak menyedapkan, tidak nyaman. Kita lihat kenapa kondisi kita di tempat kita menuntut ilmu ini. Anak-anak kelas 7, kelas 8 di depan, semangat luar biasa. Tapi kelas yang tingginya SMA sudah 10, 11, 12, bukan lagi di depan, tapi paling belakang dan paling akhir juga datangnya. Kebanyakan begitu, tapi tidak, walaupun itu tidak semuanya. Ini masalahnya ada di ruh. Yang banyak manusia itu sibuk hanya mengurusi unsur jasadnya, mempercantik, memperindah rambut yang lalu dihias, pakaian untuk menghias dirinya. Ini yang lebih diperhatikan, urusan ruhnya dilupakan. Yang susah itu nanti perubahannya adalah kalau sudah jadi sifat, jadi watak ini pada diri ini, dan tidak ada yang membimbing dan tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum warahmatullahi fil Qur'anil Karim, nafani wa kum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu jalla sya'nuhu ila nasi ajma'in basyiran wa nadira faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah waqtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, langkah awal yang harus kita lakukan untuk tazkiyatun nufus yang paling gampang adalah banyak minta ampun dan beristighfar kepada Allah. Minta ampun, bertaubat. Bertaubat itu menyatakan kembali kepada Allah, menyatakan diri taat kembali kepada Allah setelah selama ini menjauh dari Allah, tidak mau mendekat kepada Allah. Taubat dengan penuh penyesalan. Kenapa saya dulu jauh dari Allah? Rasakan pada diri itu. Taubat itu ada an-nadam. Ciri utama dan sifat utama orang yang bertobat itu penyesalan terhadap masa lalu yang membuat diri tidak dekat kepada Allah. Bertaubat, nyatakan itu kepada Allah dan mohon kepada Allah agar kembalinya ini, taubatnya ini kepada Allah ini, Allah berkenan menerimanya. Kemudian minta ampun, akui kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa, dari segala macam dosa-dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang kita ketahui itu dosa kita lakukan ataupun yang tidak kita ketahui bahwa itu dosa. Dan kita pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa itu. Tidakkah kalau kita kurang ikhlas itu juga dosa? Tidakkah kalau kita tidak bisa mencintai Allah itu juga dosa, bahkan itu dosa terbesar? Tidakkah kalau kita tidak bisa takut kepada Allah itu juga dosa? Tidakkah kalau kita tidak bisa bertawakal kepada Allah itu juga dosa? Tidakkah kalau kita balas melaksanakan perintahnya juga itu dosa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, sadar bahwa kita ini semua dalam kehidupan ini setiap detik ini mengalir kebaikan-kebaikan, karunia-karunia, nikmat-nikmat Allah pada diri kita, lalu kita tidak mau menyadari itu, tidak mengakui itu dari Allah, tidak menyadari bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, semua yang ada ini milik Allah. Tidakkah kalau tidak sadar itu semua lalu tidak bersyukur itu dosa? Dosa itu bukan hanya meninggalkan sholat saja. Iya, itu dosa besar. Tapi tidak pernah berusaha untuk khusyuk juga dosa. Maka dari itu perbanyak minta ampun kepada Allah. Walaupun kita sudah berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah, pasti hasilnya tidak akan pernah sempurna. Tidak pernah sempurna itu juga dosa. Walaupun kita melakukan ketidaksempurnaan itu, terjadinya tidak sengaja, itu juga dosa. Karena itu kita minta ampun kepada Allah. Jadi meminta ampun kepada Allah, beristighfar itu kebutuhan pokok kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, penuh dengan kekurangan, kealpaan, ada khilaf, keterbatasan ilmu, keterbatasan iman. Maka perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sering mengajak kita untuk banyak minta ampun kepada Allah. Beliau sendiri, siapa beliau? Tapi beliau sangat tahu kepada Allah, karena itu beliau ada orang yang paling banyak minta ampun dan bertobat kepada Allah. Tidakkah pernah beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfiru bil yaum aktsara min mi'ati marrah. Demi Allah, saya ini beristighfar minta ampun kepada Allah setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Karena kesadaran beliau, karena makrifat beliau kepada Allah, tahu beliau ini tetap, walaupun nabi juga tetap manusia. Beliau sadar beliau jadi nabi itu anugerah, bukan beliau yang mencari, bukan usaha.
Kalau tidak tidak dikaruniai dengan kenabian dan kerasulan, beliau tidak akan menjadi siapa-siapa. Beliau merasa ini seluruhnya adalah karunia yang belum pernah tersyukuri. Karena itu muncul ucapan beliau yang mengatakan kepada para sahabatnya, di depan para sahabatnya yang sangat-sangat luar biasa itu, mengatakan, innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah masuk surga karena amal-amal kalian, tahajud kalian, perjuangan kalian, jihad kalian, cinta kalian pada Rasul, apapun semuanya itu tidak akan membuat kalian masuk surga. Dalam riwayat lain disebutkan, innakum lan yudkhilakumul jannata a'malukum. Para sahabatnya tercengang, kaget. Kalau gitu ngapain kami beramal? Barangkali begitu mungkin di mereka. Tapi pertanyaan mereka, Masya Allah, luar biasa. Mereka cerdas. Lalu mereka tanya balik, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Tidak bisa masuk surga karena amalnya, karena engkau jadi nabinya, karena engkau dari itunya? Jawaban beliau begitu sangat tepat, bercerdas. Beliau nggak pernah mengatakan, wow, kalau saya pasti masuk surga, saya. Enggak. Kalau beliau mengatakan begitu, bubar semuanya, murtad semuanya. Ngapain saya masuk Islam? Ngapain saya beramal? Tapi Nabi jawabannya bukan diada-ada, tapi itu yang beliau yakini, yang beliau rasakan. Wala ana, sama saya pun juga. Lalu beliau mengakhiri jawaban itu mengatakan, illa an taghammadanillahu bifadlin wa rahmatin minhu. Kecuali kalau saya dengan upaya, dengan segala apa yang saya lakukan ini, lalu Allah meliputiku, membungkusku dengan karunia dan kasih sayangnya. Dengan karunia dan kasih sayangnya. Artinya amal itu tidak akan menjamin, tapi maksud kita beramal itu untuk merayu Allah, agar Allah memberi karunia, agar Allah menyayangi. Itu sebenarnya kita beramal, kita datang ke masjid ini di waktu yang seperti ini, tujuannya adalah bagaimana dengan ibadah ini saya disayang oleh Allah. Kalau punya dosa, saya diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ruhnya, itu jiwanya, itu motivasinya. Karena itu ikhlas, karena itu serius, sungguh-sungguh. Dan itu yang ibadah yang seperti itu yang mentazkiyah, yang membersihkan, yang itu yang menjadi santapan ruh, itu yang akan menempati ruh ini, itu yang memunculkan cahaya nur iman di situ. Ini yang akan melahirkan kemudian dari manusia ini kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat sekalian, maka sekali lagi mari perbanyak bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kemudian perbaikilah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, salat sunnahnya, zikirnya kita perbaiki. Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak mendapat apa-apa dari ibadah kita, tapi yang untung dari ibadah semua, yang dari ibadah yang kita lakukan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, itu adalah kita sendiri. Kita yang menikmatinya. Bagi Allah sama saja, orang mau beribadah tidak beribadah, Allah punya surga dan punya neraka. Udah itu saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina habibika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana ya karim, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula antal ghafurur rahim, an taghfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan
waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.